Kalau yang inter itu dari awal udah dibilangin ya, kayak ini ada program asistensi mengajar di luar negeri. Sekolahnya itu di SIKL atau Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Iya. Seneng banget bisa ngunjungin negara Malaysia di mana-mana gitu. Kayak kita bisa ke Twin Tower, kita bisa ke daerah lain, terus bisa bantu-bantu juga di sekolahnya. Kalau dari biaya sendiri, alhamdulillah dari kampus itu kita dapat ya. Dapatnya itu kita dapat tiket pesawat PP, terus kita juga dapat dapat paspor. Paspornya itu juga dibayarin sama kampus. Kita juga dapat tempat tinggal, sama ada sedikit uang saku gitu. Ekotos, kreatif, inovatif, kolaboratif. Halo friends, selamat datang di podcast Eko Talks bersama aku Novita Sari dan juga rekan aku Andika Heroy. Oke. Kita hari ini mau bincang-bincang terkait apa nih Mas? Apa ya? Tadi udah PLP, mungkin dari episode sebelumnya PLP, udah banyak banget nih. Banyak banget episodenya. Kan kita kan sebagai mahasiswa kan juga harus mengabdi juga. Betul, mengabdi. Kan juga ada KKN itu ya. KKN. Mungkin teman-teman hanya taunya tuh KKN reguler. Ternyata ada KKN internasional. Dan di episode kali ini kita kulik tuntas nih. Betul banget, KKN reguler dan juga KKN internasional. Tapi kita nggak berdua aja nih Kak. Iya betul banget, tentunya bersama narasumber yang sangat cantik sekali dari Mbak Nadira. Oke. Halo Mbak Nadira. Mbak Nadira ini, aduh, ini dari mana? Terus kesibukannya apa sih akhir-akhir ini? Oke, sebelumnya perkenalkan ya, namaku Nadira Rizky Wahyudi. Aku alumni angkatan 2020 PE 2020A. Nah, untuk kesibukannya sendiri akhir-akhir ini lagi belajar buat persiapan mau ikut PPG. Keren banget di PPG Prajab ya Mbak. Oh, keren. Jadi seorang guru nih, Bu Guru Nadira. Keren banget nih Mas Andika. Bener, keren. Terus kalau dari Kak siapa? Nadira. Kak Nadia ini yang membuat KKN ini berarti ikut episode kali ini kan membahas KKN reguler dan internasional. Kak Nadia ini ikut KKN yang apa ini Kak, kalau boleh tahu? Iya, kebetulan itu aku ikut yang dua-duanya. Jadi aku juga ikut yang reguler dan yang internasional. Keren banget nih, keren banget. Satu aja di TikTok tuh udah pusing. Ini sekaligus, waduh gak bisa bayangin saya sendiri. Apa sih Kak yang bikin Kakak tertarik untuk mengikuti program KKN itu sendiri? Nah, sebelumnya itu waktu ini kan KKN itu adanya di program di semester 6. Nah, waktu di semester 6 itu kita itu bisa milih MFIB, bisa milih apa itu yang ngajar kampus mengajar. Kampus mengajar atau KKN. Nah, kenapa aku sendiri itu milih KKN? Kan kalau di KKN itu kita bisa ke masyarakat, bisa juga ngajar juga. Nah, nggak melulu kalau misalkan di kampus mengajar itu cuma ngajar aja. Jadi aku milihnya KKN. Mungkin bisa diceritain nggak sih Kak, Kakak ini pas yang KKN reguler dulu nih, apa aja sih kegiatannya di sana, terus persyaratannya apa aja? Oke, untuk KKN yang reguler sendiri itu, jadi gini kan kalau KKN itu ada 4 ya. Ada yang asistensi mengajar, ada proyek desa, terus ada yang studi independen, sama ada kewirausahaan. Nah, kebetulan aku sendiri itu pilih yang asistensi mengajar. Jadi untuk yang reguler juga itu mengajar dan juga di masyarakat gitu. Kalau dari yang KKN internasional sendiri tuh gimana Kak? Nah, untuk yang KKN internasional sendiri sama ya, karena yang di Inter itu adanya program asistensi mengajar, jadi ke murid-murid juga lagi dan mengajar gitu. Itu untuk yang di KKN internasionalnya itu tempatnya di mana sih Kak, kalau boleh tahu? Oh iya, kalau untuk tempatnya sendiri itu di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Keren. Berarti sama kayak Kak Alfisya tadi. Nah, kan kalau Kak Alfisya kan tadi PLP luar negeri Kak. Terus kakaknya kan ini yang KKN-nya. Mungkin ada perbedaan nggak sih Kak untuk itunya? Sebenarnya kalau perbedaan kayaknya nggak ada ya. Soalnya kan sama-sama asistensi mengajar. Jadi di balik-balik juga kita berkecimpungnya itu sama murid, sama guru, kita membantu di sana gitu.
Kurang lebih seperti itu ya, Iya. Kak, ya. Hmm. Mungkin selanjutnya gimana sih, Kak, penentuan lokasi ataupun pemilihan tempat dari KKN itu sendiri tuh gimana sih, Kak? Mungkin bisa diceritakan sedikit? Kalau untuk lokasi, waktu di angkatanku itu, kita cuma bisa milih di Magetan atau enggak itu di Nganjuk. Itu udah ditentuin ya, jadi nanti kita itu sistemnya itu cepet-cepetan gitu jadinya. Kayak, mana yang kosong itu yang bisa kita pilih, gitu. Dan untuk yang internasional itu juga kayak gitu atau kayak gimana Kak untuk sistem itunya? Kalau yang inter itu dari awal udah dibilangin ya, kayak ini ada program asistensi mengajar di luar negeri, sekolahnya itu di SIKL atau Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Kira-kira mau nggak join gitu? Apa ada kayak persyaratannya, mungkin ada persyaratan kursus, terus Iya, tes-tesnya apa betul-betul. aja, itu bisa di-spill nggak sih? Mungkin Di-spill. teman-teman kan juga, Iya, kakak ini apa aja sih, apalagi internasional. betul banget. Jadi gini, kalau yang KKN internasional itu sebenarnya apa ya? Ini kayak nggak expect gitu bisa ikut ya, Iya. karena aku sendiri itu dari kelas yang reguler. Jadi waktu itu nggak sengaja, kebetulan dari teman-teman yang kelas internasional pada semester itu tuh semua pada ikut KM, jadi nggak ada yang bisa ikut. Terus ditawarin lah ke anak-anak reguler. Sebenarnya itu ada 3 anak, ada temanku 2 itu. Nah, kita itu dikumpulin kayak dikasih pertanyaan-pertanyaan gitu kayak siap nggak, orang tua setuju nggak, mau nggak, kayak gitu. Terus setelah itu akhirnya gimana, pokoknya akhirnya itu yang jadi itu aku aja karena dibutuhin itu cuma satu. Terus yang 2 temanku itu karena ada beberapa kendala yang nggak bisa diselesaikan, akhirnya yang berangkat cuman aku. Jadi Kakak sendiri nih yang berangkat. Mungkin bisa nggak sih diceritain sedikit terkait pengalamannya dari KKN reguler itu sendiri? Kalau dari KKN reguler ya, sebenarnya agak sedih waktu itu. Kenapa nih, Kak? Ada apa nih? Karena ya, kan waktu awal itu udah nentuin mau ikut KKN reguler di Nganjuk tuh sama teman-teman, sama ya se-circle gitu lah ya. Maunya kan kayak gitu. Nah, ternyata ditawarin lah itu yang KKN luar negeri. Nah, kalau KKN yang luar negeri itu harus ikutnya yang asistensi mengajar. Nah, karena itu aku jadi kepisah kan sama teman-teman aku. Ya udah kepisah daerah, kepisah lagi itu sama teman-teman. Sedih Ya ya. udah, ya udah waktu di sana kayak mulai lagi tuh kenalan sama teman-teman baru. Untungnya sih di sana teman-temannya enak-enak ya. Enjoy. Sampai sekarang juga masih temenan, Oh, iya. sering juga keluar. Jadi kayak, wah aku dapet teman baru. Keren. Lalu untuk di sana di yang reguler itu Iya. kakak berapa bulan sih sama yang di internasional tuh berapa Berapa bulan? bulan? Kalau yang Berapa di reguler itu sekitar 3 sampai 4 bulan. Tapi kalau yang di luar negeri itu sekitar 1 bulan ya. Berarti jangka waktunya lebih minim yang di luar negeri ya, Kak, ya? Iya. Oh, Untuk hanya tuh mungkin ikut yang reguler itu full 3 bulan atau langsung lanjut ke internasional Iya. untuk itunya. Jadi karena itu apa ya, kegiatannya itu berbarengan kan sama yang reguler. Jadinya itu aku itu ikut KKN reguler selama 1 bulan di awal, terus 1 bulan lagi itu yang di internasional. Jadi KKN-ku yang di reguler itu aku tinggal. Tapi kita juga harus izin dulu ya, kayak izin ke pendamping, izin Iya. ke dosen walinya juga, biar kita itu nggak salah paham atau nilainya nanti berkurang kayak gitu. Terus 1 bulan lagi waktu akhir, waktu penutupan gitu. Ih, keren banget nih ya Mas Andika dari cerita Kakak Nadira itu Nggak sendiri. expect kalau ada Nggak expect. KKN luar negeri tuh. Tak kira tuh kayak di kampung durian Iya. runtuh terus membangun desa Beda dari dong, beda. dong. Beda. Kalau boleh tahu selama kegiatan KKN sendiri tuh ada project khusus nggak sih, Kak, atau gimana? Oke, kalau proyek khusus yang dari KKN Inter itu nggak ada ya. Tapi kalau yang dari reguler itu ada. Kalau di KKN kelompokku itu namanya kita ngajar bareng. Nah, di sini itu kita buat kayak les gitu untuk anak-anak yang telat membaca gitu atau dia itu susah gitulah untuk membaca huruf. Jadi di situ itu banyak anak-anak yang kurang bisa membaca. Jadi kita menyediakan wadah untuk anak-anak sendiri itu belajar membaca gitu di hari Sabtu atau Minggu.
Keren banget nih. Mungkin ada nggak sih Kak tantangan tersendiri dari mengikuti program KKN baik dari reguler maupun internasional itu sendiri? Mungkin bisa di-spill sedikit nih ke teman-teman. Kembali lagi ya, kalau untuk tantangan itu aku lebih takut nggak punya teman itu. Gimana gitu. Kayak tantangan introvert aja itu kayaknya. Iya. Dimana itu kan waktu di inter itu juga aku tuh nggak kenal sama teman-teman yang lainnya. Meskipun dia itu juga sama-sama FEB, tapi kan beda jurusan ya. Jadi itu aku kenalan lagi sama mereka. Terus juga waktu di KKN reguler itu juga. Jadi aku kayak, hai, salam kenal. Oke. Kalau kakaknya tuh pas KKN atau yang di internasional itu interaksinya gimana sih Kak? Untuk apakah ya sulit lah memahami bahasa mereka? Apakah ada kesulitan di Culture situ? tersendiri. Ada culture shock gak? Kalau bahasa sih aman-aman aja ya. Kebetulan juga nggak pertama kali ke Malay itu, jadi bisa lah gitu. Bisa lah. Bisa lah. Kalau yang di reguler karena di daerah kan ya, Iya. biasanya kan beda daerah beda bahasa gitu kan. Betul. Kayak aku bingung ini ngomong apa. Kayak aku nggak tahu kalau sebenarnya isa-isa itu sama dengan cuci piring. Kayak misalnya tuh pakai bahasa isa-isa gitu. Kalau itu KKN regulernya di mana Kak? Gimana? Di Magetan. Oh, di Magetan. Sidomulyo. Desa Sidomulyo. Mungkin ada yang nanti ya nonton dari kita. Mungkin ada yang kita aja. Oke, saatnya pengalaman berharga nih selama kakak mengikuti program KKN itu. Ada nggak sih kak? Kalau pengalaman ya, yaitu yang di internasional ya seneng banget bisa ngunjungin negara Malaysia di mana-mana gitu Kak. Kita bisa ke Twin Tower, kita bisa ke daerah lain, terus bisa bantu-bantu juga di sekolahnya. Kebetulan waktu aku KKN di Malaysia itu ada acara apa namanya wisuda. Jadi aku sama teman-temanku itu ikut bantu di sana di KBRI gitu ya. Jadi itu kalau di sananya tuh jadi nggak kalau kakak di sana tuh hanya KKN atau mungkin sedikit jalan-jalan Jalan-jalan. kemana aja? Kalau jalan-jalan itu ke Genting, ke Twin Tower, ke Saloma Beach, kayak gitu-gitu sih. Terus ke mallnya atau nyoba-nyoba MRT gitu. Dan untuk mungkin teman-teman ini banyak yang tanya ke luar negeri terusan banyak 1 bulan tuh uangnya dari mana sih Kak? Akomodasi apa dari kampus kah atau biaya sendiri? Mungkin teman-teman mungkin ada yang tanya-tanya kayak gitu. Kalau dari biaya sendiri, alhamdulillah dari kampus itu kita dapat ya. Dapatnya itu kita dapat tiket pesawat PP. Terus kita juga dapat tiket dapat paspor. Paspornya itu juga dibayarin sama kampus. Kita juga dapat tempat tinggal sama ada sedikit uang saku gitu. Keren banget nih dari Bener. cerita Kak Nadira itu. Udah enak banget udah dapat uang saku. Betul banget jalan-jalan Bukan ke luar negeri. Betul banget privilege-nya banyak Bener. banget sekali. Mungkin ada apakah ada motivasi bagi mahasiswa baru angkatan 23 maupun 24 yang ingin mengikuti program KKN reguler ataupun internasional dari kakak? Oke, kalau pesannya sendiri, pokoknya itu tetap semangat. Ikut KKN itu seru. Kalian bisa kenal sama warga desa, bisa kenal sama teman-teman baru, apalagi dari jurusan yang lain-lain gitu. Jadi banyak relasi. Ini juga mungkin masih ada pertanyaan sih Kak. Kalau ikut KKN internasional tuh dari UNESA aja Kak atau mungkin kakak-kakak di sana tuh ada teman-teman dari univ-univ lain. Kalau tahu univ-univ lain tuh dari mana aja sih? Kalau dari univ lain ada. Kebetulan waktu aku itu ada dari UIN Semarang sama dari ini Universitas Aceh. Untuk di sana tuh ngapain aja sih Kak selain mengajar terus juga jalan-jalan tadi kan mungkin ada kegiatan yang kalau di sini kan mungkin ada bangun desa kadang juga seminarnya juga terus gitu-gitu juga mungkin kalau di internasional itu kayak gimana sistem KKN-nya itu ya? Sistem KKN-nya sama aja ya. Palingan ya gitu bantu-bantu di sekolah aja kayak mungkin bantu administrasi. Jadi kita itu nggak serta-merta mengajar aja gitu. Oke. Kita bantu-bantu bikin acara. Kayak kemarin ada itu Hari Guru gitu juga kita bantu-bantu bikin properti atau apa kayak gitu sih. Kalau dari pengalaman kakak nih, pengalaman paling lucu apa Kak? Lucu. Atau paling pengalaman unik, lucu, mau menakutkan
Kak Alfisa tadi kan kayak mau diculik nih. Kalau kayaknya apa? Sama MRT. Kalau mungkin ini ya, waktu itu kan kita kan ada guru yang baik banget lah intinya. Beliau itu ngajak kita jalan-jalan. Nah, apa sih, kan budaya orang Indonesia ya, selalu lelet. Oh, Masya Allah. Sampai kita tuh dimarahin sama ibunya. Ayo cepetan. Padahal aku juga udah ngeburu-buruin mereka. Tapi ya gitu. Akhirnya karena kita telat itu, kita bayar lagi. Jadi nggak jadi seneng banget. Tidak Boncos jadinya. Mungkin pernah nyobain apa aja lah di sana. Kalau dari murid-muridnya juga nih, mungkin pernah keliling-keliling sama anak murid-murid atau gimana? Kalau keliling sama murid sih enggak, cuma mungkin ini ya, kan aku dari reguler, jadi bahasa Inggrisku sendiri itu minim kan ya. Nah, nggak salah dia itu kelas 2, nggak salah, atau kelas 3 muridnya itu. Nah itu tuh dia tuh nggak bisa bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia, jadi dia tuh pasti pakai bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan ada guru yang nerangin pakai bahasa Inggris, dia pasti nggak mau ikut pelajarannya. Dan itu yang susah sampai aku tuh kayak, aduh gimana ya, masa dia nggak aja. Jadi tantangan tersendiri ini tentunya. Selain itu apa sih Kak? Selain bahasa juga tantangan yang mungkin yang buat Kakak itu kayak, aduh ini tantangan berat juga nih kalau di Malaysia. Menantang banget Menantang apa ya? Mungkin ini ya, kan dari ngajarnya itu dari pagi, dari jam 8 sampai jam 4. Mungkin kita itu harus kuat-kuatin stamina. Karena temen aku ada yang dari Aceh, itu dia karena nggak kuat, 1 hari udah sampai dia sakit. Sampai beberapa hari gitu. Jadi pokoknya harus makan, minum vitamin, itu yang penting. Jadi untuk belajarnya itu juga sama kayak Indonesia. Kalau Indonesia kan jam 7 sampai jam 4 Iya, di sana. Hampir sama berarti ya. Mungkin ada tips nih bagi adik-adik yang pengen ikut program KKN luar negeri. Kalau dari Kak Alfisa sendiri kan bawa obat-obatan. Kalau dari Kak Nadira itu ada apa aja? Tipsnya bawa uang aja deh. Dapat kalah di situ ya. Karena jalan-jalan di situ itu seru. Aku sering banget kayak jalan kaki dari kondominium ke pasar, atau dari kondominium itu ke apa namanya Central Market gitu. Seru-seru kok. Tapi kalau mau diulang nih, mau apa enggak? Mau banget. Mau banget. Kalau kalian di sini, aduh, kamu cukup sekali aja katanya. Berarti kalau yang luar negeri, kalau ada kesempatan pengen ikut lagi. Pengen banget. Di situ juga murid-muridnya itu sampai sekarang masih berhubungan, soalnya ada yang dari SB Sanggar Budaya itu kebetulan namanya dia sama kayak nama aku. Nama aku kan Nadira, dia itu namanya Adira, jadi dia itu deket sama aku sampai sekarang juga masih chatting-chattingan gitu. Terus sekali nih. Berarti dari kakak dari pendidikan ekonomi itu cuma kakak aja satu orang ini. Iya, kebetulan cuma aku. Keren. Jadi satu dari berjuta-juta orang yang ingin mengikuti. Baik, mungkin dari Mas Andika sendiri nih, apakah ada pertanyaan lagi buat Mbak Nadira? apa ya Kak? Mungkin kalau kesannya sih Kak, kesannya kalau di sana tuh gimana sih Kak? Kesannya, pesannya mungkin dari Kak Nadira. Kesannya itu seru banget pokoknya di sana itu. Nggak mengecewakan, meskipun kita itu harus berangkat pagi pulang sore. Terus kalau misalkan pulang itu diajakin lagi jalan-jalan sama guru-guru di sana, atau mungkin kita yang suka keluyuran. Pokoknya di sana itu menyenangkan sekali. Jadi dari guru-gurunya itu juga welcome. Welcome banget. Kok Seru sekali. pengen tahu juga sih kalau di sana tuh kalau dari SIKL ya Kak ya, itu full dari orang Indonesia yang ngajar atau ada guru dari Kuala Lumpur atau dari Di sana itu full semua orang Indonesia. Jadi itu tuh kayak sekolah dari kedutaan besar RI yang didirikan di Malaysia gitu. Sebenarnya nggak di Kuala Lumpur aja, ada di Johor juga. Jadi kebetulan aku dapatnya yang di Kuala Lumpur, makanya yang di SIKL. Oh gitu. Jadi juga ketemu orang Indonesia lah. Iya, Jadi untuk makanannya gimana Kak? Kalau di situ? Rasanya mungkin kalau makanan aku masih cocok-cocok aja sih. Semuanya masih enak. hampir sama berarti Hampir rasanya sama. Indonesia. Oh. Kalau dari Kak Novita mungkin ada pertanyaan lagi buat Mungkin satu kata nih buat program KKN dari Kak Nadira. Oke, kalau satu kata wajib coba. Wajib coba. Bahasa itu coba apa dulu ya. Kalau dari Kakak lagi nih,
Kalau milih KKN reguler atau KKN internasional, milih mana? Tentu saja kakak ini. Karena yang enak banget dari sana. Iya, kan kalau di internasional kita nggak keluarin uang. Mungkin keluarin uang itu untuk makan atau beli oleh-oleh. Nah, kalau di reguler sendiri, kita itu full ngeluarin uang dari kita biaya makan, biaya tempat tinggal, air, listrik, akomodasi itu kita uang sendiri semua. Gitu. Jadi dari 1 bulan di sana itu juga dikonversi jadi 1 SKS, 1 semester ya? Iya, 1 1 semester. semester. Dan kan habis 1 bulan tuh kakak mengisi waktu setelah itu kan kalau biasa kan 3 bulan 4 bulan KKN. Kakak mengisi dengan kayak gimana itu kak? Gini, KKN-nya itu tetap di semester 6 semua. Jadi ya nggak ada waktu kosong. Setelah KKN ya aku balik lagi ke KKN reguler. Kalau udah selesai kan semester 7 berarti aku persiapan PLP. Berarti kakak setelah dari Malaysia tuh langsung lanjut lagi ke KKN reguler? Langsung Ke Magetan? Iya. Wah, Jadi aku PP terus. Kalau capek nggak sebenarnya kayak gitu kak? Capek pasti lah. Capek ya, siapa yang nggak capek? Habis dari Malaysia terus ke Magetan langsung jomplang banget kayaknya. Aku libur itu cuma seminggu. Setelah itu langsung balik lagi ke Magetan. Langsung balik lagi Programnya teman-teman. keren banget nih cerita dari Mbak Nadira itu sendiri. Gimana dari Mas Andika? Apakah ingin mengikuti dari KKN ataupun PLB? Kayak dari 2 narasumber tadi Malaysia kayaknya asik ya. Kok saya penasaran ini. Apakah saya nanti akan ke Malaysia nih? Tunggu aja. Kalau Malaysia nanti dia yang jadi narasumber kita kali ini. Semoga. Karena ada yang tahu. Betul, Pak. Ada yang tahu. Jadi kalau dari Kak Novita nih, kira-kira pengen nggak ke KKN internasional ini? Tentunya pengen lah dari cerita dari Mbak Nadira itu sendiri, tapi juga agak takut nih ya, takut diculik dan Nah, kalau tadi Kak Nadira mungkin ada ketakutan ya? Ada ketakutan nggak pertama kali ke sana tuh? Kalau ketakutan itu nggak ada ya, karena di apa namanya yang ikut waktu angkatanku itu ada cowok, terus juga ada satu anak yang dari UIN Semarang itu juga ikut di kondominium aku. Jadi kalau misalkan kita mau pergi ya bareng-bareng gitu. Jadi nggak sendiri-sendiri jadi kan? Kita jadi klub. Jadi betul. Nah, ini gimana nih Kak? Apa ada yang mau dikulik-kulik lagi atau mungkin sudah cukup ya kita mengulik-ngulik tentang KKN reguler dan juga internasional ke Mbak Nadira itu sendiri. Nah, mungkin ada dari 23, 24 atau yang mungkin ada pertanyaan nih. Mungkin bisa kepoin Instagramnya dari Kak Nadira ini apa nih Kak? Boleh di-spill? Instagram aku @nadira_rz. Nah, itu mungkin ya. Kepo-kepo foto-fotonya yang di Malaysia. Kan habis ini langsung melonjak 1000 followers. Kan ini podcast nomor 1 selain PWK. Keren banget. Nah, mungkin kalau dari teman-teman pengen kepo ini tentang KKN internasional, KKN reguler, mungkin bisa tanya-tanya di kolom komentar atau langsung aja tanya ke Instagramnya Kak Nadira tadi. Nah, mungkin dari Kakak Novita mungkin ada kalimat-kalimat penutup atau episode kali ini. Oke, mungkin sebelumnya kita mengucapkan terima kasih dulu nih ya kepada Kak Nadira yang sudah meluangkan waktunya untuk datang di podcast Eco Talk. Jauh-jauh dari Malaysia dan Magetan ini. Iya, jauh sekali bagaikan bumi dan juga planet. Habis ini ketemu telepon ya. Betul sekali. Mungkin itu saja dari aku dan juga rekan aku Andika dan narasumber kita yang cantik kali ini. Nadira. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton Eco Talks. kreatif, inovatif, kolaboratif. Bye-bye.